Negara. Saya akan kasih lihat kepada Anda bagaimana nanti rangkaian rombongan arak-arakan itu mulai. Dan sebenarnya ada dua pilihan bagi Anda yang ingin mengikuti pesta rakyat ini. Bisa mulai mengikuti arak-arakan dari Semanggi atau menunggu di Monas, di mana pada saat itu akan dilaksanakannya pesta rakyat nanti sore begitu. Dan arak-arakan Jokowi JK nanti akan mulai selesai dari pelantikan itu diperkirakan pukul 11.30 atau 11.45, di mana Jokowi JK keluar dari gedung MPR DPR. Kemudian rombongan dari Presiden dan Wakil Presiden baru ini akan terus menyusuri jalan menuju kawasan Semanggi. Dan di kawasan Semanggi nanti disinilah akan bertemu relawan dan juga rombongan Presiden untuk kemudian berarak bersama, berdampingan untuk menuju ke Istana Negara, di mana nanti akan dilaksanakan pelepasan atau serah terima jabatan dari Presiden SBY menuju Presiden yang baru Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Nanti di sini rombongan relawan akan berkumpul di Monas, sementara rombongan dari Presiden dan Wakil Presiden yang baru akan masuk ke istana untuk melaksanakan acara pelepasan tersebut. Dan nanti di acara pesta rakyat ini Joko Widodo akan memberikan pidato kerakyatannya di sini. Kita akan melihat bagaimana komentar dari presiden yang baru ini untuk menyambut atau melihat seperti apa nanti tanggapan dari masyarakat untuk kemudian berinteraksi langsung di sana. Kita akan menunggu bagi Anda yang berminat untuk mengikuti pesta rakyat ini. Anda bisa langsung melihatnya atau mulai mengikutinya dari gedung DPR menuju ke arah Senayan, bertemu di Semanggi nanti keduanya, dan nanti akan rombongan dari relawan atau Anda yang mendukung Jokowi JK begitu bisa berkumpul di Monas untuk kemudian nanti menunggu acara selesai di Istana Negara, dan kemudian akan ada pesta rakyat di Monas ini. Nah, itulah sedikit rangkaian dari acara dari pesta rakyat atau kirap budaya yang akan dilaksanakan sore hari nanti hingga malam. Ini akan menjadi satu hal yang menarik untuk Anda. Menghadirkan kita Ketua MPR. Dan saat ini di gedung MPR, para hadirin sedang mengheningkan cipta setelah tadi Ketua MPR Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pimpinan MPR. ini tahap pelantikan. Ya, tadi kita sudah mendengar ucapan sumpah
Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Artinya Joko Widodo dan Yusuf Kala sudah resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya. Dan saat ini di gedung MPR sedang berlangsung penandatanganan berita acara pelantikan Presiden. Dan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini juga telah berganti atribut dari Presiden menjadi warga negara biasa. Begitu pula dengan Pak Budiono dari Wakil Presiden menjadi warga negara biasa juga. Tidak ada baru ya. Terima kasih untuk Pak SBY. Terima kasih untuk Pak SBY dan Bisa Pak 10 tahun. Iya, 10 tahun sukses ya. Sukses. Budiono 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir mengawal Republik Indonesia. Dan di Twitter juga itu trending topik ya. Terima kasih SBY ya. Iya, saya kira wajar lah. Dia sudah 2 kali periode ini ya. Tidak ada hambatan yang berarti. Dan nanti usai dari Istana Merdeka setelah menyambut Joko Widodo akan pulang ke Cikeas. Iya. Ada tumpengan katanya di Cikeas. Ada teman menjadi warga Cikeas. Ini tampak Ibu Liliana, istri Bapak Joko Widodo, tampak Dilanjutkan agak sedikit tegang. Penandatanganan berita acara ini setidaknya sudah berlangsung dengan lancar pengucapan sumpah. Dan resmi ya, Indonesia Resmi. Presiden ke-7. Puan dan Bu Irena nampaknya berganti Bertukar posisi. tempat duduk ya. Betul, betul. Itu juga merupakan simbol-simbol ya, dari bertukarnya tampuk kepemimpinan negeri ini dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Pelantikan ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai peserta Pemilu 2014 termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan pidato politik dari Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo Silakan menuju tempat yang telah ditentukan. yang bermomen bersejarah Iya. bagi bangsa ini. Setelah resmi tadi, Kita mau tepuk tangan silakan. Pangkat kepemimpinan resmi. dipindahkan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Silakan duduk ke kembali. Joko Widodo. Dan tempat duduk pun juga Sudah berganti ya, bertukar. sudah bertukar. Pengawalnya pun sudah berganti ya. Betul. Standing ovation dan beberapa Untuk Pak SBY. dari atas biasa-biasanya 10 tahun Mengawal Republik Indonesia. Ini suasana yang mengharukan. Saya bisa membayangkan yang terjadi di dalam ruangan sana. Khususnya untuk kader Demokrat, pastinya ada yang menangis di sana. karena sangat berat perjuangan mereka di parlemen, Mbak ya. Meskipun Pak SBY Ya. menang mayoritas, tapi di parlemen Demokrat ini justru tidak Turun. dapat, tidak mendapat suara yang signifikan. Iya, turun Kalah sama 100. Golkar. Iya. Kursinya tinggal 50 kursi lebih ya. Sidang majelis. 100 ini mesin partai ya. Itu membuat Golkar menjadi pemenang kedua. Selalu nomor 2 terakhir ini. Penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Kita telah menyaksikan upacara pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilu tahun 2014. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, mulai saat ini Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk masa jabatan 2014-2019, kita baru saja menyaksikan peralihan kekuasaan secara simbolik dengan pertukaran kursi kepresidenan dan kursi ke wakil presiden.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilahkan Presiden Joko Widodo menduduki kursi presiden. Demikian juga Wakil Presiden Budiono mempersilahkan Wakil Presiden Haji Muhammad Yusuf Kala menduduki kursi Wakil Presiden. Karena itu kami mengajak sidang yang mulia ini dan hadirin tamu undangan yang saya muliakan untuk memberikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia keenam. Yang saya hormati Bapak Hamzahas, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11. Yang saya hormati Ibu Sinta Nia Abdul Rahman Wahid. Yang saya hormati rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Hatta Rajasa. Yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Para tamu undangan yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hadirin yang saya muliakan. Baru saja kami, Jokowi dan JK, mengucapkan sumpah. Sumpah itu memiliki makna spiritual yang amat dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar. Ini saatnya kita menyatukan hati dan tangan. Ini saatnya kita bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Saya yakin tugas sejarah yang maha berat ini akan bisa kita pikul bersama-sama dengan
persatuan dengan gotong royong dan dengan kerja keras. Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras. Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan bahwa setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Saya juga mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggil mandat yang telah diberikan oleh konstitusi kita. Kepada para nelayan, para buruh, para petani, para pedagang bakso, para pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu-membahu, bergotong royong. Karena inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja dan bekerja. Hadirin yang mulia, kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri, bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita membalikkan semuanya sehingga Jaya Steva, Jaya Mahir, di laut justru kita jaya sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri oleh presiden dan wakil presiden ataupun jajaran pemerintahan yang saya pimpin, tetapi membutuhkan topangan kekuatan bersama, kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa. 5 tahun ke depan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, bekerja dan bekerja adalah yang utama. Saya yakin dengan kerja keras dan gotong royong, kita akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Kepala Negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Saya ingin menegaskan juga pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Profesor Dr. Budiono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun terakhir ini. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang damai, kita harus memiliki jiwa cakrawati samudera, jiwa pelaut yang berani. Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan layar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya luhur kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka!